Hai teman-teman semua, senang sekali saya Putri Ayu Ningtyas. Kita kumpul lagi di CNN Indonesia TV. Hari ini kita akan ngobrol apa sih? Oke, ini ya. Hari ini kita akan ngobrol dengan beberapa pelaku pariwisata. Apa dampaknya sebenarnya COVID-19 bagi kehidupan mereka? Jadi pelaku pariwisatanya siapa aja? Ada seorang pemilik hotel, kemudian ada juga seorang eh travel blogger ya. Jadi sebenarnya tidak hanya mereka yang punya hotel atau jadi guide atau jadi super travel dan lain sebagainya yang punya eh, memiliki sesuatu di dunia pariwisata, tapi juga mereka yang travel blogger yang hidupnya sehari-hari beraktivitas atau ada hubungannya dengan pariwisata. Oke, satu narasumber saya sudah bergabung. Sudah halo-halo dari tadi, namanya adalah Agung Prastista. Dia adalah seorang managing director Putra Mas Group. Kita sekarang tunggu. Saya manggilnya biasanya Bli Agung, kan orang Bali. Bli itu artinya kakak ya, atau mas. Sebentar lagi bergabung nih Bli Agung dari Denpasar, Bali. Kita akan langsung tanya seperti apa kehidupannya sebagai owner beberapa hotel di Bali, bagaimana survive-nya, bagaimana uh, bisa bertahan, berapa lama bisa bertahan, karena kita sama-sama nggak tahu berapa lama COVID-19 pandemi ini masih akan berlangsung. Masih terus berupaya saya berkoneksi dengan Beli Agung dulu. Oke, kita masih melihat. Saya sudah invite. Halo. Halo, Halo, udah Beli lihat? Gung. Halo. Gambarnya masih belum muncul, Brigung. Gambarnya masih belum muncul. Oke, Atau coba saya nanti ulang kita lagi ya. connect lagi ya. Oke, oke. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, sip. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gambarnya belum muncul, nggak apa-apa. Oke, kita pin dulu komennya. Ada masukan dari teman aku yang selalu mengingatkan aku, kan aku selalu lupa cara ngepin bagaimana. Ya, beginilah ya kehidupan setelah WFH, semuanya jadi harus bisa macam-macam. Oke, saya akan sudah dipin. Sekarang oke. Sekarang mungkin Bligong bisa bergabung. Oke, sebentar ya. Ini ada. Oke, ini dia. Oke, mudah-mudahan bisa nyambung sekarang. Mudah-mudahan bisa nyambung karena ceritanya seru. Kebetulan saya malam ini akan berbicara dengan teman-teman saya. Hai Bligong, halo. Halo. Jadi bulat nih, Senang work from sekali. home. Bener-bener work from home, bener-bener asli banget work from home. Cuman mungkin Iya. suasananya berbeda ya. Hmm. Kalau misalnya saya kan masih keluar, kemudian masih bisa apa ya, kehidupan sehari-hari masih normal lah, sekalipun tidak Hmm. full. Tapi Hmm. bagaimana dengan Bligong sendiri? Bligong cerita dulu dong. Bligong itu Putra Mas Group itu punya berapa hotel Bligong dan berapa kamar totalnya? Kita punya 3 hotel. Yang Mm-mm. pertama punya 57 kamar, Balik Soma. Yang Mm-mm. kedua Maganing 108 kamar. Dan The Banda 90 kamar. Jadi kurang lebih 250 kamar kita punya. 250 kamar sekarang beroperasi minimal atau sudah nggak beroperasi sama sekali? Udah nggak beroperasi dari tanggal 1 April kemarin sih. Karena memang Oke, nggak ada tamu ya saat ini. sama sekali. Mulai-mulai nggak ada tamu tuh mulai bulan apa sih, Bligong? Mulai akhir Maret waktu penutupan airport gitu ya untuk visa on arrival tanggal 20 Maret kan. Nah dari Mm-mm, situ karena mm-mm, memang mm-mm. pelanggan kita kebetulan banyakan dari mancanegara, jadi Mhm. memang lama-lama makin berkurang di situ. Jadi akhirnya Oke, tanggal ya oke. Selain hotel itu ada juga restoran ya, Bligong ya, kalau nggak salah ya. ya kebetulan kita punya Restoran, 9 restoran saat ini, heeh. yang 7 sedang kita tutup, yang 2 masih buka karena mungkin marketnya masih lokal ya yang 2 ini ya gitu. Oke.
Mhm. 7 tutup semua, Brigong. Oke, berarti Iya. total pegawai berapa dari grup Putra Mas Group ini? 900 pegawai. 900 pegawai. Dalam Ya, masa-masa ini ada yang dirumahkan atau ada yang dikurangi atau tidak, Brigong? kalau di hotel memang kita rumahkan semua saat ini karena kan hotel nggak beroperasi ya. Oh iya, iya, Teman benar-benar benar. ada volunteer yang tetap menjaga biar hotel itu tetap segar kualitasnya. Jadi satu hari itu ada Mm-mm. 15 orang yang masuk ke untuk membersih-bersih lah gitu, untuk menjaga aura hotel itu tetap bagus juga gitu. Oh ya, ya karena properti ya, properti kalau di Bali nggak boleh ditinggalin gitu aja. Mungkin untuk pemirsa CNN Indonesia TV penontonnya mungkin bingung kenapa mesti dijagain. Nah itu properti di Bali seperti itu. Kemudian ada yang di PHK nggak sih, Bibu? Enggak, saat ini enggak. Karena kan kita baru melihat kan baru 1 bulan ya Put ya. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat kan selama ini ya hotel kita sudah buka 17 tahun ya kan, Mm-mm. ya kita Mm-mm. punya tabungan lah untuk mensupport mereka. Karena selama ini ya saya bisa ada karena mereka itu. Jadi sebisa Hmm. mungkin malahan kita memberikan tetap gaji pokok yang full mungkin selama 3 bulan ke depan. Ya kita tetap memberikan gaji Wow. pokok dan semoga pandemi ini sudah berakhir lah 3 bulan lagi. Begitu sih. Mm-mm. Oke, 3 bulan lagi perkiraannya ya. Mudah-mudahan. Apakah itu artinya memang perhitungannya secara di atas kertas eh, survival rate-nya 3 bulan ke depan. Setelah kalau misalnya masih harus stretch lagi lebih lama lagi gimana, Brigong? Ya, kita memang punya skenario, mungkin bulan kedua, bulan ketiga kita memberikan 70% dan 70%. Nah, kita kan Mm-mm. mungkin di situ save 30-30 kan ya. Nah, yang Ya. 30-30 ini kita akan bring for backward ke bulan keempat. Jadi mereka mendapatkan 60% di bulan Mm-mm. keempatnya. Dan juga memang kita kemarin sempat memberikan bonus sebenarnya buat tahun 2019 yang kita Mm-mm. juga hold dulu saat ini untuk kemungkinan mungkin bulan kelimanya masih harus tutup, ya itu kita berikan kepada mereka. Jadi Oke, intinya sih oke. kita juga membuat mereka itu tetap irit ya, karena kalau misalnya mungkin diberikan di awal, mungkin banyak kan dipakai atau gimana, jadi malahan nanti malah kesusahan untuk membeli bahan-bahan pokok gitu. Mhm, mhm. Brigong ini berarti termasuk yang beruntung ya, termasuk yang bisa survive. Karena kalau misalnya kebetulan saya beberapa minggu lalu saya bicara dengan Ketua PHRI Pusat, katanya ada Mhm. hampir sekitar 1.500-an 7. hotel yang Mhm. tutup gitu. Betul. Iya. Atau mungkin lebih. Gimana di Bali, Brigong? Gimana dengan teman-teman yang lain? Untuk di Bali dari data PHRI memang ada 247 hotel yang tutup saat ini ya. Hmm. Dan juga kalau di Badung sendiri tempat kita berada itu ada 86 hotel. Jadi memang Oke. terdampaknya luar biasa banget ya. Dan kalaupun ada hotel yang buka itu palingan okupansinya di bawah 5% saat ini. Itu pun bulan April, jadi mungkin bulan Mei sudah mungkin tambah turun lagi sih, Put. Jadi memang Mhm. kita Oke. sangat butuh Heeh. sekali ke apa namanya bantuan mungkin dari pemerintah pusat ya. Bagaimana sih Mhm, mhm. kira-kira kebijakan apa sih kita bisa diberikan kan karena kan intinya kita tidak mau karyawan itu harus dirumahkan atau mungkin tidak dibayar ya begitu ya. Iya, Jadi mungkin kasihan soalnya ya, karena mereka tahu kasihan. benar. Karena mereka kan juga harus tetap hidup dan juga mungkin Iya. perusahaan beda-beda kadarnya. Ada mungkin yang sudah punya banyak tabungan atau masih sedikit tabungannya itu kan semua beda-beda. Hmm. Rigong ini ada yang komen Ketua PHRI masa depan. Amin ya, amin. Amin, amin. Amin, 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 amin. Rigong, gini deh sekarang. Hmm. Oke, sudah ada hitungan belum? Kalau misalnya survive, oke bisa dengan Hmm. dikurang-kurangin seminimal mungkin gitu ya. Tapi sudah ada perhitungan nggak misalnya ini recovery-nya bisa berapa lama? Kalau misalnya secara umum dunia pariwisata Bali dilihat Hmm. dari kacamata owner hotel deh. Oke. Kalau saya sih kita kan selalu harus optimis ya, Put ya. Jadi Hmm. kalau saya lihat sih memang worst case scenario itu mungkin 4 bulan lah dari sekarang kita berjaga-jaga untuk tutup kan. Tapi Oke. kita berharap karena habis karantin yang begitu lama ya,
dan juga mungkin kalau misalnya vaksin sudah ada, people will rejoice the life one more time even bigger gitu loh. Jadi kayak Iya semua benar. malah berbondong-bondong pengen ya mungkin berwisata, kan pengen nginep di hotel, pengen makan di luar. Jadi mungkin itu akan menjadi obat lah untuk apa yang belum kita punya selama ini sih. Jadi saya rasa 4 bulan sih untuk ini berlaku. Nah setelah itu juga harus diperhatikan karena mungkin kan memang ini ada dampak ekonomi ya. Karena Ya, selama ini iya. banyak orang yang tidak punya penghasilan. Jadi juga mereka masih akan terus berhemat dan mungkin karena pariwisata ini sifatnya tersier, jadi mungkin kebutuhan terakhir yang harus mereka lakukan. But on the other hand, karena memang tadi sudah dikarantin terlalu lama, mereka juga udah deh mungkin makanan nggak usah deh, yang penting saya jalan-jalan dulu. Ya mudah-mudahan itu sih yang Iya, diharapkan iya. di Mudah-mudahan pariwisata. ya, mudah-mudahan. Nah, tapi sebenarnya gini Bligong kan sebenarnya tuh harap-harap cemas juga ya di zaman Ya, sekarang. Gini, misalnya katakanlah Cina udah recovery, tapi kemudian Korea Selatan recovery, Jepang katanya recovery, tapi ternyata total lockdown, national emergency sekarang. Jadi kayak masih negara-negara tuh kayak masih bingung, masih gimana. Kalau misalnya dalam situasi begini terus pariwisata dibuka lagi itu kalau dari uh, owner hotel ngerasanya gimana? Maksudnya di satu sisi kan uangnya tetap butuh, tapi di ya, sisi lain ada resiko kesehatan dan keselamatan juga. betul ya. Jadi saya rasa memang betul sekali kalau misalnya mungkin cross border ya dari negara-negara Iya lain benar. itu pasti ada travel warning dan lain-lain. Jadi mungkin pertolongan pertama yang kita harapkan sekali adalah dari local market. Kan Oke, dari lokal Indonesia. ya. Nah, jadi kalau Indonesia sendiri sudah bilang oke, kita sudah aman dan juga mungkin dengan disiplin memakai masker atau menjaga kesehatan dan imunitas yang tinggi, jadi mereka bisa traveling sesama Indonesia kan begitu ya. Nah, di situ sih itu mengharapkan mungkin bantuan-bantuan dari carrier sendiri dari tamu-tamu itu mau datang ke destinasinya ya seperti mungkin tiket yang jauh murah sekali, Ah, kan? ya ya ya. Kan mungkin juga penggratisan apalah di situ. Kalau hotel sudah pasti kita akan banyak yang ngobrol ya kan begitu ya. Iya, benar benar benar. Bligong, tapi Iya. sebenarnya kalau misalnya stimulus-stimulus pemerintah itu sudah kecipratan belum? Misalnya pajak, kemudian sewa kalau misalnya ada sewa, kemudian Iya. pinjaman kalau ada. Itu udah ada pengumuman atau udah apply untuk itu atau belum atau masih belum jelas juga sebenarnya? Saat ini sih belum jelas ya. Kita memang cuma baru Masih belum ya? menerima awal Januari mengenai apa namanya relief untuk pajak PB1 Oke. ya, tax 10% itu. Cuman juga kelihatannya juga memang belum bisa diaplikasikan gitu di sini. Dan juga Oke. memang kayaknya baru ada wacana saat ini dari Kementerian Keuangan bahwa akan ada bantuan untuk perpajakan tentang pendapatan dari karyawan maupun dari penghasilan hotel itu sendiri gitu. Cuman juga masih sekedar wacana sih. Nah itu kita benar-benar kita Oke. harapkan sekali saat ini. Bligong banyak nih, Pak Agung, we love you. Ini pasti 900 orang nih lagi nonton semua ya. Salah satu grup hotel yang tidak PHK karyawannya ya. Tuh, bangga bisa Amin. kerja di PMG Group. Oke. Bligong sebenarnya gini deh. Ya. Kan PMG udah 17 tahun ya katanya. Ya. Pernah membayangkan atau pernah prediksi hal-hal seperti ini bisa terjadi nggak? Karena begini, kalau misalnya saya beberapa kali bicara sama pengusaha hotel atau ketua PRI waktu itu, mereka rata-rata nggak membayangkan kalau misalnya jelek-jeleknya krisis ekonomi itu orang masih pengen liburan gitu kan. Tapi sekarang orang liburan aja juga nggak bisa. Jadi sebenarnya pernah nggak sih dalam 17 tahun beroperasi itu kondisi seburuk ini? Nggak pernah sama sekali itu. Kita aja nih, ini benar-benar apa ya, kejadian yang di luar apa namanya pemikiran lah ya. Jadi memang harus, tapi terus harus ada hikmah yang diambil dari sini ya. Dan bahwa sekarang kita sehat saja sudah lebih diutamakan daripada mungkin bisnis yang harus dijalankan ya. Cuman memang kebayang sama sekali. Ibaratnya contohnya gini, kalau dulu mungkin ada bom Bali atau Gunung Agung gitu ya. Iya, Itu kan iya. cuma Bali saja yang kosong ya. Mungkin ya. Nah, sekarang mungkin negara-negara lain yang populer juga seperti Thailand, Malaysia itu tidak kosong dia. Nah, waktu buka
Bali pasti akan diserbu. Nah, kalau sekarang ibaratnya semua travel destination itu kosong semua. Nah, bagaimana setelah ini sebenarnya yang harus benar-benar dirancang. Setelah COVID ini berakhir, untuk pariwisata ini bagaimana? Karena mereka satu dunia pasti akan rebutan. Pengen turis itu datang kembali kepada mereka. Karena kan satu devisa yang terbesar juga untuk negara-negara mereka gitu. Iya benar. Dan benar-benar ya. Jadi sama sekali nggak pernah kebayang. Maksudnya ngobrol-ngobrol dengan orang tua misalnya. Ini pernah nggak sih kejadian kayak gini jelek-jeleknya zaman dulu misalnya pas SARS atau MERS gitu juga nggak seburuk ini ya, Brigong ya? Oh, not at all. Ya, Bali so far kan kalau lagi kejadian begitu kan jarang terkena virusnya juga ya. Jadi ini saya juga sedikit kecolongan. Saya tuh tanggal 20-an ke atas baru tahu kalau ternyata airport itu visa on arrival ditutup. Saya bilang, waduh, kalau visa on arrival ditutup, berarti tidak ada tamu datang dong ya, begitu kan? Iya, Berarti iya. the whole Tapi Bali will be stop gitu. marketnya PMG itu sebenarnya turis dari mana aja sih? Ya saat ini karena kita memang lokasinya di Legian, dan Legian itu memang lebih populer kepada tamu-tamu mancanegara. Ya Ya, kita oke. mancanegara mungkin 90% ya, dan lokalnya 10%. Bukannya mengabaikan ya, cuma memang kalau lokal Iya, itu kan iya. sebenarnya ke Nusa Dua kan ya, atau ke Kuta. Kalau Legian itu kayaknya lebih kecil, lebih secluded aja, mereka jarang tahu gitu. Benar. Brigong sebenarnya sekarang ketika karyawan pada di rumah masih sempat kontak-kontak nggak sih? Mereka survivalnya gimana? Atau Brigong mungkin masih suka eh, meeting, terus dengar terima laporan soal karyawan begini gitu? Iya. Untuk itu kita punya WhatsApp group saat ini yang pasti saya kangen semua sama mereka sih. Pengen ketemu lagi sama mereka segera mungkin kan gitu ya. Nah, Ya soalnya PMG tuh sering banget bikin party ya, party karyawan ya. iya, setahun sekali anniversary lah. Apresiasi dari kita. Jadi ya mungkin kita tuh berharap mereka tuh saat ini sehat-sehat dan memang kita menstop tutup hotel ini karena memang kita ingin membatasi mobilisasi mereka biar tidak harus berpergian, yang mana mungkin itu kesempatan untuk kena virusnya lebih tinggi, maka kita stop. Nah, kita juga pikir lebih cepat lebih baik. Karena kan memang katanya COVID ini kan 2 minggu sudah bisa hilang ya. Jadi saya bilang kalau bisa the whole island or the whole Indonesia itu ditutup aja 2 minggu deh. Itu mungkin ya masih ada 1-2 sih, cuma penyebaran akan lebih rendah. Nah, akhirnya nanti dunia apa ya seharian itu bisa berlangsung lagi daripada akhirnya lama-lama ngapain itu malah jadi lebih lama lagi kalau menurut saya. Brigong, tunggu, tadi kan katanya masih ada hotel yang beroperasi, itu memang masih ada yang jalan-jalan gitu? Berarti banyak ada yang bandel juga ya? Kalau hotel yang beroperasi masih ada, mereka mungkin kadang-kadang mungkin chain hotel ya, tidak memperbolehkan chain hotel yang gede-gede ya? besar-besar. Mereka tidak semudah itu karena mungkin mereka punya policy untuk penanaman modal asing tidak boleh langsung buka, tutup sembarangan atau begitu. Jadi kebanyakan chain-chain besar ini masih buka. Cuman ya mungkin isi kamar 1 atau 2 orang, 2 kamar saja satu hotel yang isinya mungkin 200 atau 300. Jadi sedih banget saat ini sebenarnya. Tapi tetap semangat ya. Oke. Brigong, ada tips nggak sebenarnya buat mereka yang saat ini sedang bertahan ya? Jadi kalau misalnya Brigong kan ada berapa kamar tadi? 200-an kamar ya? Ada 3 hotel, kemudian ada 9 restoran. Mungkin mereka yang punya bed and breakfast atau hotel-hotel kecil, ini udah bingung gimana caranya survive. Brigong ada saran nggak? Kalau menurut saya sih yang perlu saat ini kalau saya lihat ya tidak ada hal yang bisa kita lakukan sih menurut saya ya. Jadi yang boleh kita lakukan saat ini adalah after COVID. Jadi kita harus mempersiapkan strategi-strategi apa setelah COVID ini dibilang bisa aman ya dan kita bisa beli ya. Nah mungkin contohnya nih malahan lebih ekstrim kita harus melakukan renovasi ya atau mungkin memperbaiki menu-menu yang ada ya atau memperbaiki makanan yang ada gitu saat ini. Jadi mungkin tips saya sih seperti itu malahan. Kalau kita berikan mereka diskon atau bagaimana tidak ada tamunya juga. Jadi tidak berguna juga. Malahan mungkin lebih membunuh sih kalau menurut saya ya.
lebih membunuh justru. Maksudnya kalau misalnya maksa untuk tetap beroperasi gitu ya. Iya, karena kan ada cost operasional sama juga resiko untuk tertular Hmm. gitu kalau memang mereka tidak berhati-hati ya, tidak hygiene atau bagaimana gitu. Mhm, mhm. Aku senang deh, ini kayaknya semuanya yang di Bali nonton. Jadi ini ada curhat dari Human Resources Hotel dan Restoran di Bali. Tetap semangat! Wuh! Harus semangat ya. Aduh Ini bener-bener akan deh jaga segera berlalu. semangatnya. Iya, jaga Ya. semangatnya itu bener-bener yang sulit sekarang. Tapi Betul. Brigong, semoga Hmm. bisa berlalu dengan baik ini semua. Yang pasti kita sepakat tadi di awal bahwa saat ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan. Dan juga kalau misalnya dari PMG Group sendiri memang fokusnya saat ini juga tentu kepada mereka para karyawan yang selama belasan tahun ini setia gitu ya Brigong ya. Betul. Hmm. Oke. Itu Dan aset terbesar saya. Jadi that's the last thing I will do. Untuk rilis itu mungkin ya lebih baik saya jual tanah saya atau mobil saya ya daripada harus melepaskan sih seperti itu begitu. Brigong mau kasih pesan nggak untuk teman-teman atau pegawai-pegawai atau teman-teman pekerja hotel lainnya? Silakan Brigong, ini terakhir. Silakan. Oke. Jadi mungkin ya kita akan lakukan disiplin untuk tetap di rumah dan tidak keluar semaksimal mungkin. Karena kalau semakin cepat kita lakukan isolasi diri di rumah sini akan lebih baik nantinya. Jadi penularan virus itu benar-benar bisa ditekan. Karena memang kondisi yang diperlukan adalah jumlah bed yang bisa menampung rumah sakit itu harus memadai tadi. Jangan sampai terlalu tinggi lonjakannya, jadi akhirnya mereka tidak bisa menangani dan virus itu makin tambah menyebar sih. Dan semangat, karena semua badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, come back stronger. Brigong terima kasih ya. Oh ini aku karena seru, jadi aku cash-rekin mainan anakku. Thank you. Brigong terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Salam buat Rani, buat anak-anak, buat semuanya. Terima kasih sekali. Semangat terus. Thank you. Ya, thank you. Bye. Thank you. Oke, terima kasih. Itu yang pertama adalah kita tadi sudah dengar obrolannya ya. Nah, sekarang untuk yang berikutnya. Jadi yang tadi itu kalau misalnya pada penasaran kok hahi banget sama Narsu ya karena teman. Jadi memang karena teman jadi enak. Jadi intinya hari ini saya akan berbincang dengan teman-teman saya sendiri. Sebelumnya kita minum dulu. Oke. Oh ya, gelas ini akan bagus dan keren banget kalau ada placement produk di sini. Jadi silahkan hubungi CNN Indonesia TV untuk menempatkan produk Anda di sini. Prime time hours, ya, prime time hours, durasinya tight, dan kita bisa bicarain soal itu. Oke, yang berikutnya saya akan undang teman saya juga, seorang travel blogger. Sebenarnya pasti pada bertanya, ngapain sih ngobrol sama travel blogger? Kan dia juga kerjanya nggak ada hubungan sama pariwisata. Hey, jangan salah, travel blogger itu benar-benar terdampak dan benar-benar berpengaruh banget kehidupannya setelah ada COVID-19 ini. Apakah kerjaannya seret, kemudian bagaimana mencari alternatif pekerjaan lain? Kita sekarang undang ya. Namanya adalah Mariska Prudence. Kita undang dulu Mariska Prudence. Namanya masih waiting, masih nunggu, tuk. Oke. Minum dulu sekali lagi. Bagus di sini kalau misalnya ada lambang produk Anda gitu ya, boleh ya. Oke, Prus sebentar lagi mau bergabung. Oke. Prudence. Oh, Prudence belum bergabung. Oke, silakan cerita bagaimana mungkin ada terima kasih CNN Indonesia TV sama-sama. Hitana Ayu 26, terima kasih banyak sudah bergabung. Tapi jangan selesai dong, jangan selesai. Di sini ada Mariska Prudence. Kita akan tanya nih ke Pru, kehidupannya setelah COVID seperti apa? Alternatif pekerjaan yang bisa dilakukan oleh blogger atau content creator yang berhubungan dengan travel itu apa? Kemudian juga ada juga pertanyaan soal, saya sebenarnya penasaran, apakah kemudian setelah COVID ini berlalu, gaya travel kita akan berubah. Cus. Apakah kita akan semakin clean freak
atau bagaimana? Pru, saya sudah Halo. dengar suaranya Pru, tapi kayaknya gambarnya belum naik. Oke, Pru out Oh dulu iya, iya. aja, Oke, aku out invite dulu lagi. ya. Bentar, oke, out dulu, cus. Out dulu. Cus, Biasa cus. namanya juga koneksi, ya, namanya juga koneksi, namanya juga. Koneksi buatan manusia aja seperti ini, ya. Ya, betul. Oke. Oke, koneksinya betul Daniar. Ini koneksinya kayaknya, ya. Koneksi buatan manusia aja kadang bisa on off, apalagi koneksi buatan manusia. Oke. Koneksi buatan Tuhan maksudnya. Oke. Sudahkah bergabung? Prudence, Prudence, halo, halo, halo. Oke. Halo. Hai, Suaranya Pro. udah ada ya? Suaranya udah, tapi gambarnya belum. Halo, kamu Kalau di dari mana? sini kelihatannya black aja gitu. Iya sama. Tapi Dia juga apakah Oke. kita tidak boleh saling menatap ini? nggak tahu nih, nggak ngerti. Aduh sedih banget. Oke gini aja, aku off dulu. Nanti aku sambung lagi ya. Aku off dulu Oke, oke. Instagramnya. Ya, tunggu sebentar. Oke, oke. 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 Ini ada apa sebenarnya? Koneksi ini, aduh. Oke, Kapru sudah gabung tapi mungkin koneksinya. Iya betul, itu permasalahannya sekarang. Gimana caranya ya? Oke, kita akan end dulu sekarang, tapi sebentar lagi saya akan gabung lagi dan saya akan invite Pro. Mungkin ini naik turun segala macam. Tapi jangan kemana-mana, hang on, please. Sebentar lagi sama Mariska Prudence ya. Kita sekarang off dulu. Oke. Halo, tuh kan sekejap saja sudah muncul lagi aku. Oke. Tunggu Mariska Prudence bergabung. Ini tamu kedua saya, tadi tamu pertama saya sudah langsung ada di highlightnya CNN Indonesia TV ya. Oke, tuh Mariska Prudence sudah send a request. Dan oke. Apakah aku harus melakukan panggilan ini supaya Ya, Gimana Bukannya ini aku- akhirnya ya? Yeay, setelah perjuangan. setelah ada panggilan ini baru muncul. Mungkin harus dikecrek dulu ya. Harus dikecek. Prudence, I miss you, kangen banget. Hai, iya banget, parah. Aduh, Udah lama. bagus tuh backgroundnya keren. Biasanya kita ngumpul ya tiap berapa minggu sekali terus kita Iya. ketemu gitu biasanya. Bener. Ya ampun, ini ada yang jualan jamu dong, bener-bener di komen. Betul ya, Juzi Adi Putro jualan jamu. Oke, Bro, halo, Yes. Prudence, kok connecting? Oke. Gabung lagi. Pemirsa, semoga Anda tidak bosan dengan saya dan Prudence yang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Halo. Prudence, halo. 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 Coba kita coba track. Udah dengar suara gue belum sih? Wow, amazing banget ya. Nggak ada respon. Ini asli, ini koneksinya. Asli guys, soalnya kenapa sih Nge-freeze koneksinya gitu di sering sini. begini? Pertanyaan, mungkin banyak bertanya-tanya kenapa ya? Karena sekarang sejak WFH, semuanya itu pasti jam segini deh, jam 6:30, ini prime hours banget, jam 6:30 sampai jam 8 itu semuanya pada Instagram Live. Ya, seperti biasa. Kita coba. Iya, ada teman aku, halo Malika. Aduh, ini kok bener-bener jadi kayak jumpa fans begini, cuman aku doang mukanya. Gimana sih? Nah, ini udah nyambung belum Hai, sih? Bro.
Ya ampun, sulit sekali ya. Ada apa dengan internet? Aduh. Aduh, gila ya. Aduh, terus gimana gimana, Pro? Tadi kita lagi ngomongin apa ya? Jadi biasanya kita kita berdua ini sering ketemu ya kalau misalnya saling nyari lah kayak Put lo di mana, Putri juga Pro lo di mana gitu. Kita saling mencari dan biasanya kita ketemu ya at least sebulan sekali lah ya atau 2 bulan Pasti, sekali pasti. gitu. Kita udah lama banget nggak Heeh. ketemu. Dan inget nggak, Bro? Dan sekarang aku mau nanya lagi nih. Mumpung ada halayak yang menyaksikan. Bro, sejak COVID, ada berapa Mhm. pekerjaan yang batal? Hmm. Nah, banyak sih ya, mungkin dihitung-hitung, terakhir cek ya, dihitung-hitung yang misalnya kayak pekerjaan udah datang, terus akhirnya dibatalkan karena pandemik ini ada lebih dari 5 lah ya, gitu. Dan Lebih dari kemungkinan-kemungkinan kerjaan lagi, ya kemungkinan kerjaan-kerjaan lain. Soalnya kalau kerjaan yang trip udah pasti cancel, Hmm. kerjaan yang event melibatkan banyak orang juga sudah pasti cancel gitu. Jadi semua pekerjaan itu di cancel dulu, ditunda dulu sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Oke. Jadi memang eh, memang terdampak banget sih. Karena kan kerjaan gue juga mestinya, kan di industri eh, eh, pariwisata. mestinya ada trip kemana aja sih, Bro? Sejak bulan apa Hmm. berarti ya? Sejak bulan apa berarti nggak keliling lagi? Maret ya? Dari bulan iya ya Maret Maret. Jadi harusnya tuh Maret itu ada ketangkahan, terus ada beberapa pekerjaan di luar kota lainnya gitu kan ya. Ada Hmm. beberapa trip lagi itu juga cancel. Ada kerjaan yang berhubungan dengan event yang berhubungan sama travel juga udah pasti cancel. Kayak ya teman-teman bisa lihat lah lagi kondisi kayak gini kan nggak mungkin ada travel fair ya gitu kan ya. Nggak mungkin Iya, ada iya. misalnya diskusi-diskusi soal pariwisata atau promosi pariwisata. Mm, ada Riani Jangkaru nih. Hai, Riani kalau mau Hai nyela, Teteh. boleh loh teh, silakan teh. Mau nyela teh nggak apa-apa. Eh, kalau misalnya kayak gitu kan, kalau freelancer tuh gimana? Apa ya? Maksudnya bingung nggak? Terus jadi hemat banget gitu nggak sekarang? Ya nggak gitu nggak sih, Bro? Eh, ya otomatis karena di rumah aja juga jadi lebih hemat lah ya seharusnya ya kalau tidak melihat e-commerce di malam hari gitu. Karena kan kebutuhannya juga sebenarnya nggak terlalu banyak apalagi gua kan tinggal sendiri jadi kebutuhannya hanya untuk makan Ya. dan makan juga gua jarang ya jarang 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 delivery gitu. Dan orang-orang gue lihat juga jadi banyak yang makan di rumah, masak di rumah gitu kan. Jadi dari segi pengeluaran memang mungkin pengeluaran sehari-hari karena nggak ada nongkrong, nggak ada segala macam kan pengeluarannya lebih rendah. Walaupun yang pasti naik biaya listrik tuh udah pasti naik. Iya, benar 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 benar. Terus sebenarnya kalau misalnya ngelihat yang sekarang ini, udah pernah ada ngobrol dengan teman-teman travel blogger lain nggak sih? Ini berapa lama nih bakal kayak gini gitu? Maksudnya kan karena karena apa ya? Karena virus ini kan dibawa manusia dan traveling itu kan manusianya yang pergi kemana-mana gitu kan. Jadi gimana ya, Benar-benar. Bro? Maksudnya berapa lama ini akan berlangsung? Dan misalnya yang di Jepang oke udah sembuh, terus dia jalan-jalan ke Indonesia balik ke Jepang lagi bisa kenal lagi gitu Iya, kan? iya, iya. Iya, makanya dari obrolan sih semakin lama kita semakin optimis untuk pesimis ya. Jadi kalau ngelihat dari informasi yang ada dan juga kayak misalnya dari penelitian-penelitian yang perhitungan dari para ahli kan memprediksi ini akan panjang karena nggak cuma sekedar sekarang aja gini. Sekarang tapi kan akan ada second wave, akan ada third wave gitu kan. Jadi pastinya untuk traveling terutama ke luar negeri itu akan cukup lama. Paling cepat itu tahun depan ya. Kalau kalau kami-kami ini memperkirakan gitu. Walaupun tahun depan juga belum tentu karena ada kemungkinan kan negara-negara yang misalnya dia bisa menangani COVID, pandemic COVID dengan baik, tentu dia nggak akan mau ada, dia akan meminimalisir second wave atau third wave gitu dengan cara dia menutup border dulu kan. Jadi untuk traveling antar negara itu sudah pasti akan sangat sulit. Jadi kalau punya cita-cita tahun ini ke luar negeri kemana ya kita harus Lupakan tahan dulu dulu ya. gitu kan. Harus terima dulu kalau memang situasinya seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan sih tahun depan sudah mulai bisa karena banyak yang prediksi memang akan panjang terutama untuk traveling gitu.
Pro, kalau misalnya sekarang ini sebenarnya eh, kondisi pariwisata di seluruh Indonesia seperti apa? Survival mereka gimana? Kan kami juga punya beberapa link ke mereka yang punya resort kecil di pulau mana gitu kan. Mereka gimana sih sekarang kondisinya, Pro? Sempat ngobrol-ngobrol nggak? Kondisi sulit banget sih. Udah pasti ya tadi juga kan ngobrol sama Beli Agung kan ya kurang lebih sama seperti itu. Bali saja kan yang sudah jadi mass tourism sangat terpukul, apalagi kan tempat-tempat di daerah yang sebenarnya dia skalanya kecil gitu kan ya. Yang orang ke sana butuh biaya lebih, effort lebih segala macam, sudah pasti juga semua orang saat ini kan mengurungkan niat untuk traveling gitu dan ya pada akhirnya sebagian ya tutup dulu gitu. Banyak yang misalnya banting harga, awal-awal tuh banyak banget yang banting harga, tapi pada akhirnya memang tidak menutup gitu. Eh ada temen gitu misalnya dia di Labuan Bajo gitu, jadi dia akhirnya dia menutup operasional untuk sementara ya. Jadi Mm, untuk waktu yang belum ditentukan gitu. Pada mm, saat nanti sudah aman atau sudah bisa untuk bepergian domestik lagi, mudah-mudahan sih dia sudah bisa beroperasional kembali gitu. Cuma sekarang kan sebenarnya kalau dari industri pariwisata ini kalau kita jalankan, misalnya nih pelaku usaha dijalankan itu eh, udah nggak even nutup untuk operasional juga udah nggak bisa gitu. Jadi minus gitu. Jadi banyak banyak banget pelaku industri pariwisata yang pilih untuk tutup operasional dulu untuk sementara gitu dibandingkan minus gitu. Walaupun pada akhirnya akan jadi kerugian juga kan, dia akan bayar pegawai segala macam yang mungkin dikurangin, ada beberapa juga yang udah di layoff gitu. Jadi sekarang sih memang gue selalu bilang saatnya ini industri travel emang emang mau nggak mau harus tiarap dulu gitu karena tidak ada mm, jalan lain. mm. Setelah ini berakhir semua COVID-19 itu, eh, kita tuh bakal agak slow down untuk naiknya atau justru dus kalau misalnya dari sisi pariwisata karena mungkin orang-orang banyak Mm. pengen liburan, Bro. Ini dari tadi komen-komennya udah pada pengen liburan semua. Ada yang bilang udah 3 bulan Iya gak banget. naik pesawat. Oh my God. Iya sih, Ah, iya. Sampai sekarang pasti pada kangen ya kayak nungguin pesawat gitu terus aduh ternyata yes. delay. Tapi ternyata hal itu sekarang jadi ngangenin gitu kan ya. Kalau dari tadi apa sih untuk jalan lagi ya? Iya, iya, untuk naik lagi Hmm. kan sekarang tiarap semua nih. Hmm. Nah, untuk bangkit Ah, ah, lagi itu bakal cepet hmm. atau juga bakal masih terpengaruh dengan entahlah second wave atau third wave atau Ah, ah. apapun itu. Em, Kalau dari keinginan orang pasti setelah ini orang-orang sangat ingin untuk traveling ya, tapi Mm-mm. balik lagi kan pertimbangannya banyak. Pertama, misalnya gue pengen banget nih jalan gitu kan, gue masih punya uang untuk trip gitu, tapi masih ada kekhawatiran kan. Eh, Setelah Iya. ini menurun pun gitu kan pasti masih khawatir udah aman belum ya gitu. Orang akan cenderung menahan dulu, tunggu dulu deh berapa bulan gitu kan. Nah, ataupun misalnya ada orang yang dia mau jalan, tapi kan dari pandemi COVID ini kan efeknya panjang banget ya, jadi terutama ke ekonomi. Dan Mm-mm. yang terdampak itu nggak cuma yang penghasilannya kita bisa bilang di bawah gitu, cuma yang menengah atas pun semua terdampak gitu. Jadi Nah, akan ada banyak banget orang-orang yang budgetnya itu tadinya budget untuk traveling, akhirnya pada saat kondisi gini lagi susah, dia akan pakai budget yang biasanya dia gunakan untuk traveling jadi dana darurat. Yang oke, setelah nanti pandemiknya dalam tanda selesai. kutip selesai, itu akhirnya dia nggak punya budget untuk traveling gitu karena dia akan fokus di benerin situasi ekonominya dulu gitu. Jadi memang setelah ini selesai pun nggak expect bisa langsung ini sih. Cuma mungkin orang-orang yang punya dana lebih mungkin mereka akan prefer Mm-mm. trip ya, tapi mungkin tempat-tempat yang dipilih juga tempat-tempat yang misalnya nggak terlalu rame segala macam dan orang-orang masih sangat menjaga jarak sosial dan segala macam yang kita lihat kan ada negara-negara yang mulai dibuka lagi juga gitu. Misalnya kayak di Cina juga kan kayak tempat makan dibuka lagi tapi kan orang-orang sangat-sangat berjarak gitu kan ya. Iya, Jadi iya. nggak bisa expect langsung pulih. Untuk pulih akan makan waktu yang lama sih karena ini benar-benar kayak
pukulan yang kayaknya terberat kali ya kalau dari Hmm. teman-teman pelaku industri pariwisata bilang ini kayak tidak terprediksi sama sekali dan tidak ada yang siap untuk hal seperti ini gitu. Hmm. Kalau dari travel blogger gimana? Maksudnya Heeh, survive-nya bisa berapa lama dan apa yang heeh, bisa dilakukan di masa-masa seperti ini dong, Bro? Kalau misalnya trip nggak ada, heeh, segala heeh, macam. heeh. Kalau dari kami sendiri ya salah satunya bertahan. Yang penting kan sebenarnya kan travel blogger itu kan freelancer. Freelancer itu balik lagi karena karena kami tidak punya gaji bulanan yang tetap, jadi harus punya dana darurat. Dana Hmm. daruratnya sebenarnya kalau untuk freelancer itu kan idealnya ya ada yang bilang 6 bulan, tapi kalau gue sendiri sih bilangnya 1 tahun untuk Hmm. kebutuhan bulanan gitu. Jadi saat ini sih teman-teman memang banyak yang bertahan dengan dana daruratnya gitu, dengan tabungannya. Dan untungnya di zaman sosial media ini kan jadi sebenarnya pekerjaan kami ini nggak terbatas di blog aja gitu kan ya. Jadi dan udah ada diversifikasinya sedikit lah ya. Jadi nggak melulu tentang travel, cuma karena kami ini bisa memberikan pengaruh juga gitu. Jadi kan nggak cuma di segi travel, misalnya kayak gue sendiri, gue di travel, tapi misalnya ada hal-hal lain nih, misalnya kayak di beauty, di misalnya kesehatan atau segala macam yang di situ kita masih bisa melakukan pekerjaan yang berkaitan sama sosial media gitu misalnya. Atau Oke. teman-teman yang blogger juga masih bisa jadi penulis gitu kan ya, dia masih bisa contribute misalnya entah ke majalah, entah ke website gitu. Walaupun memang dari segi penghasilan jelas-jelas semuanya berkurang sih. Mhm. Bro, ini ada pertanyaan dari Teteh Hmm, Riani Tangkaru. Dari yang pakai masker sampai yang melanggar masuk ke area pantai yang ditutup, terus surfing, terus mm-mm. party. Menurut Kak Pru, apakah Indonesia perlu mempertimbangkan kembali fasilitas bebas visa? Banyak Harus yang banget banyak sih turisnya. sebenarnya sebenarnya gue sangat tidak suka fasilitas bebas visa yang tidak timbal balik ya menurut gue. Hmm. Misalnya kita ngasih bebas visa ke negara A, tapi kita mau datang ke negara A susahnya setengah mati. Itu kayak di mana harga dirinya sih, ya nggak sih? Kayak kalau Betul. mereka kasih bebas visa baru gitu kan ya, harus harus ada. Dan Indonesia kan sebenarnya negara yang kaya banget gitu loh. Eh, Menurut gue sih harusnya dipertimbangkan lagi dan banyak banget sih sebenarnya wisatawan asing yang gue nggak sebut negara ya, negara-negara Hmm. tertentu yang memang punya attitude buruk gitu. Jadi Hmm. eh, kayak kan yang party atau misalnya nggak banyak banget lah atau misalnya di sini dia kerja ilegal segala macam. Mungkin karena dari negara kita juga memang terlalu lembek ya gue rasa kalau dari Hmm. kayak gitu kan. Jadi kalau kita sebagai warga negara Indonesia, misalnya kita keluar negeri, kita takut banget loh ngelanggar aturan. Karena kita Iya, tahu kalau kita betul. ngelanggar aturan, kita khawatir nih kagak ada yang belain gitu kan. Nah, ada Iya. negara-negara tertentu, misalnya dari negara maju yang tidak perlu disebutkan lagi ya nama-nama negaranya, mereka itu bisa berlaku lumayan seenaknya gitu, karena mereka merasa Oke. nanti negara gue juga akan nge-backup gitu. Dan menurut gue, ya mudah-mudahan dari sini sih harusnya tuh yang party-party itu penjarain aja satu sel 20 orang gitu. Biarinnya kalau mereka kena COVID di dalam sel aja gitu kan ya. Ngeselin sih. Jadi sebenarnya aturannya itu harus keras banget gitu kan. Kan ngerugiin banyak orang, nggak cuma mereka. Kalau mereka mau party gitu kan di satu villa, terus ya udah mereka jangan keluar dari villa itu dong gitu kan. Iya, benar-benar Kalau mereka benar. keluar kan Oke. mereka bisa menyebarkan, kalau misalnya mereka positif COVID, mereka kan bisa menyebarkan gitu. Jadi eh ya harusnya setelah ini Pertimbangkan ya. seperti negara-negara lainnya, kalau memang ada warga negara lain yang ada di Indonesia dan dia tidak punya pekerjaan tetap dan attitude-nya tidak baik segala macam, ya harusnya sih visanya di-cut ya. Kalau Oke, kalau oke. kalau kalau dari pendapat pribadi gue sih kayak gitu. Cuma kan pertimbangan dari negara kan banyak sebenarnya. Betul, betul. Pru, terakhir, eh gimana caranya kita biar tetap semangat? Wah, itu pertanyaan besar semua orang setiap kali bangun pagi kayak apa yang aku lakukan hari ini gitu ya. Terutama untuk yang freelance seperti gue. Oke, oke. Eh, supaya tetap semangat, gue lebih bilangnya kayak supaya tetap waras kali ya. Hmm. Mungkin lebih tepat di kondisi kayak gini karena kan tidak apa-apa kok kita nggak semangat setiap hari gitu karena kan ini kan kondisi yang sangat sulit untuk semua orang dan
pada saat gue bilang semua orang tuh benar-benar semua orang, dari orang yang semua orang bilang ini lagi susah nih gitu, misalnya Ya, kayak pedagang ya. kaki lima atau misalnya even pengusaha yang kita lihat nih banyak duit tapi sebenarnya dia lagi pusing banget gitu kalau Iya, ini terjadi berbulan-bulan dia bisa bangkrut gitu kan misalnya. Jadi ini kondisi sulit banget buat semua orang dan yang bisa kita lakukan saat ini ya mencoba bertahan gitu kan. oke. Dan menurut gue sih penting juga buat kita tetap be informed gitu. Jadi kan ada orang-orang yang sangat menghindari berita tentang COVID karena mereka, aduh ini gue jadi Aku, pusing, gue nggak mau lihat gitu kan ya. ya, Menurut gue tetap penting juga, tapi jangan berlebihan gitu. Misalnya oke. kayak waktu itu yang kita kan pernah obrolin ya. Jadi di waktu aja lah, misalnya pagi-pagi dan sore atau pagi-pagi aja atau sore aja gitu kan ya. Iya, Jadi asupan informasinya tuh bisa kita terukur imbangi ya. lah gitu. Iya, kita imbangi. Terus lihat-lihat inilah kan sekarang di sosial media banyak hiburannya, video-video binatang-binatang yang lucu gitu atau Betul, video-video betul. hiburan segala macam gitu kan. Itu untuk Sip. menghibur. Terus video call gitu ya sama teman-teman terdekat, keluarga gitu. Ya apapun untuk membuat kita tetap waras sih di Waras. kondisi kayak gini gitu. Tapi kayak tadi Beli Agung juga ya bilang walaupun ini bakal kacau banget segala macam, kita nontonin informasi yang bikin kita optimis untuk pesimis, tapi ini semua akan berlalu kok gitu. Kita Ya, cuma butuh bertahan sampai saatnya ini lewat gitu. oke, oke. Mariska Prudence, my friend, thank you so much, Bung, di CNN Terima Indonesia. kasih. Iya, sehat-sehat terus. Tetap bikin konten yang menghibur kita semua, yang bikin ketawa-ketawa, ngelihat gambar-gambar bagus. Itu semua foto pantai keluarin aja biar kita terhibur ya. Thank you, Bro. Ke pantai. Oke, Bye. thank you. Bye. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu adalah akhir dari obrolan kita ngobrol bareng di CNN Indonesia TV. CNN Indonesia, News We Can Trust. Nah, besok ada teman saya Reinhard Sirait yang akan ngobrol dengan anchor senior CNN Indonesia, yaitu Desi Anwar, akan berbicara tentang apakah pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang tepat terkait penanganan pandemi COVID ini. Jadi memang besok kita spesial menghadirkan editorial view CNN Indonesia untuk Anda semua. Terima kasih semua yang sudah bergabung, terima kasih semua yang baru bergabung. Kalau misalnya nggak lengkap, nanti bisa lihat di Instagramnya CNN Indonesia TV. Saya Putri Ayu Ningtyas pamit, terima kasih. Tetap di rumah, belajar di rumah, berkegiatan di rumah. Kalau kepaksa keluar, ingat apa? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Oke? Bye, Putri Ayu Ningtyas sign out. Thank you.